Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Makna dan artinya sangat besar bagi masyarakat Indonesia, dengan banyak mengorbankan para pahlawan yang ikut berjuang. Proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar di dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Yang kedua, dengan proklamasi berarti masyarakat Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Yang ketiga, proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia memang telah menyatakan kemerdekaannya. Namun pada kenyataannya, Belanda dan pasukan sekutu kembali datang untuk menguasai Indonesia. Akhirnya, masyarakat Indonesia harus kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang didapat dengan susah payah itu. Semua orang bersatu padu melawan Belanda dan sekutunya hingga perang tak bisa terelakkan lagi. Ujung timur hingga barat Indonesia kembali bergejolak. Suara tembakan, bom, dan teriakan perjuangan tak pernah berhenti berkumandang. Rakyat Indonesia menginginkan negara yang baru seumur jagung ini tidak direbut kembali. Akhirnya, pertempuran sengit terjadi hingga pertumpahan darah tak terelakkan lagi. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dimulai saat sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris dan pasukan Nica datang ke Surabaya dengan tujuan untuk melucuti senjata-senjata milik Jepang yang sudah menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Rakyat Surabaya pada saat itu tidak menerima kedatangan sekutu ke Surabaya karena mereka menganggap kedatangan sekutu sebagai upaya menjajah kembali Indonesia yang notabene sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Pada tanggal 31 Agustus 1945, keluar maklumat untuk mengibarkan merah putih di seluruh Indonesia. Dan ada beberapa orang Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, yang mengibarkan bendera Belanda. Itu membuat kemarahan arek-arek Surabaya yang kemudian merobeknya dan menjadi bendera merah putih. Pada bulan-bulan selanjutnya, terjadi beberapa gerakan-gerakan perlawanan dari pejuang Indonesia. Dan puncaknya terjadi ketika Jenderal A.W.S. Mallawi terbunuh di insiden Jembatan Merah. Lalu puncak konflik di Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 saat sekitar 30.000 pasukan sekutu menyerbu Surabaya. Pada peristiwa ini, pejuang-pejuang kita dapat melawan pasukan sekutu dengan perlawanan yang sangat sengit. Dan peristiwa ini diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicegah. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api tidak bisa lepas dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada peristiwa ini, sekitar 200.000 warga Bandung rela membakar rumahnya sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebab pada saat itu, sekutu ingin melucuti senjata-senjata milik Jepang di Bandung, dan rakyat berusaha untuk mengusir mereka. Karena jumlah pejuang pada saat itu kalah jauh dengan pasukan sekutu, mereka rela membakar seisi kota dan meninggalkan Bandung dan melanjutkan perlawanan mereka secara bergerilya.
Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Pada tanggal 1 Maret 1949, TNI melancarkan serangan ke benteng Vredenburg yang saat itu dikuasai oleh Belanda. TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman mengepung benteng Vredenburg dari utara, timur, selatan, dan barat. Mereka memulai serangan umum ini dari pagi. Setelah mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda, pasukan TNI yang dibantu masyarakat setempat berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam dan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia dan TNI masih ada dan mampu memberikan perlawanan kepada Belanda. Mas, intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.